Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita menginstal ulang laptop atau komputer kita, yang perlu kita persiapkan yaitu 1. Internet yang kencang dan stabil ya. 2. Flash disk minimal 8 GB original. 3. Laptop atau komputer yang akan kita install ulang ya teman-teman. Di tahap 1, kita backup data dari lokal disk C ke lokal disk D. Caranya kita klik File Explorer. Kemudian lokal disk C kita klik. Kemudian user kita double klik. Kemudian nama user kita double klik. Selanjutnya tekan Ctrl A pada keyboard. Selanjutnya kita klik kanan, kemudian copy. Selanjutnya lokal disk D kita klik. Selanjutnya kita buat folder baru. Caranya kita klik kanan, kemudian new, kemudian folder. Selanjutnya beri nama backup data C. Selanjutnya klik saja di dalam folder. Selanjutnya folder backup data C kita buka. Caranya double klik. Selanjutnya kita klik kanan. Kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Secara default, seluruh data yang ada di lokal disk C sudah terbackup semua ke lokal disk D ya. Selanjutnya File Explorer kita close. Di tahap 2 kita download ISO Windows 11 original. Sebelum kita download, kita cek dulu properti Windows kita ya teman-teman. Caranya kita klik File Explorer. Kemudian this PC kita klik kanan. Kemudian properti. Nah, di sini terlihat ya teman-teman. Saya menggunakan prosesor Core i5 2410M atau Gen 2. Laptop saya ini belum support TPM 2.0 ya teman-teman. Untuk RAM-nya 4 GB. Untuk edisinya Windows 11 Pro ya teman-teman. Setelah kita tahu properti Windows kita close dan File Explorer juga kita close. Selanjutnya kita koneksikan internet. Kita klik connect. Terlihat ya teman-teman sudah terkoneksi. Selanjutnya kita buka Google Chrome. Caranya double klik. Selanjutnya kita ketikkan keyword di pencarian, yaitu Windows 11 Disk Image. Kemudian enter. Selanjutnya download Windows 11 dari situs resminya Microsoft.com, kita klik. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Selanjutnya kita klik select download.
Selanjutnya kita pilih Windows 11 Multi Edition ISO. Kemudian download now. Selanjutnya kita pilih bahasa. Caranya kita klik choose one. Di sini saya memilih Inggris United States ya, teman-teman. Selanjutnya kita klik confirm. Nah, di sini terlihat ya, teman-teman, Windows 11 hanya ada 64 bit. Selanjutnya kita klik download. Terlihat ya, teman-teman, ISO Windows 11 original sudah mulai terdownload. Selanjutnya kita download Rufus. Caranya kita ketikkan keyword di pencarian atau address bar, yaitu Rufus. Kemudian enter. Selanjutnya Rufus dari situs resminya rufus.ie kita klik. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Selanjutnya kita klik other version GitHub. Nah, di sini saya akan menggunakan Rufus versi 3.18 ya, teman-teman. Selanjutnya kita scroll ke bawah untuk mencari Rufus versi 3.18 ya, teman-teman. Di sini saya akan mendownload Rufus versi 3.18 portable ya. Kita klik. Di sini terlihat ya, teman-teman, Rufus dan ISO Windows 11 original sedang proses download. Di sini saya anggap Rufus dan ISO Windows 11 original sudah terdownload ya, teman-teman. Apabila sudah terdownload semua, Google Chrome kita close. Selanjutnya kita cek file yang baru saja kita download ya, teman-teman. Caranya kita klik file explore. Kemudian download. Di sini terlihat ya, teman-teman, ISO Windows 11 original dan Rufus versi 3.18 portable sudah terdownload ya. Selanjutnya file explore kita close. Selanjutnya kita putuskan koneksi internet. Kita klik disconnect. Terlihat ya, teman-teman, sudah tidak terkoneksi. Di tahap 3 kita buat bootable flash disk. Caranya kita klik file explore. Selanjutnya kita colokkan flash disk yang akan kita buat bootable ya, teman-teman. Seperti yang terlihat pada video, flash disk sudah terbaca oleh Windows. Selanjutnya kita klik flash disk. Nah, di sini apabila ada data penting, silahkan di backup ya, teman-teman. Karena saat membuat bootable flash disk nanti, flash disknya otomatis akan diformat ya, teman-teman. Jadi apabila ada data penting, kita backup dulu. Caranya kita tekan Ctrl A pada keyboard. Selanjutnya kita klik kanan.
kemudian copy. Selanjutnya local disk D kita klik. Selanjutnya kita buat folder baru. Caranya kita klik kanan, kemudian new, kemudian folder. Selanjutnya kita beri nama backup data FDD. Selanjutnya klik saja di dalam folder. Selanjutnya foldernya kita buka. Caranya double klik. Selanjutnya kita klik kanan, kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Selanjutnya kita klik download. Selanjutnya kita jalankan Rufus versi 3.18. Caranya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian run administrator, kemudian run, kemudian yes. Apabila tampil seperti ini, kita klik no ya teman-teman. Selanjutnya pastikan flash disknya benar ya teman-teman. Di Rufus terbaca E, dan di komputer atau laptop juga terbaca E ya. Artinya flash disknya sudah benar ya teman-teman. Selanjutnya kita klik select. Selanjutnya kita pilih ISO Windows 11 original yang baru saja kita download ya teman-teman. Selanjutnya kita klik open. Nah, di iMac option ini, apabila laptop atau komputer kita support TPM 2.0, tidak usah diubah ya teman-teman, biarkan begini saja. Tetapi apabila laptop atau komputer kita tidak support TPM 2.0, kita rubah ya teman-teman. Caranya kita klik. Selanjutnya kita pilih Extended Windows 11 Installation No TPM ya. Selanjutnya kita pilih partisi scheme. Sebelum kita pilih, kita cek dulu style partisi hard disk atau SSD kita ya teman-teman. Caranya kita ketikkan keyword di pencarian, yaitu CMD. Selanjutnya CMD atau command prompt, kita klik kanan, kemudian run administrator, kemudian yes. Selanjutnya di command prompt kita ketikkan perintah ya teman-teman, yaitu dispart, kemudian enter. Selanjutnya kita ketikkan perintah lagi, yaitu list disk, kemudian enter. Nah, apabila di file GPT tidak ada tanda bintang seperti ini, artinya style partisi hard disk atau SSD kita menggunakan MBR ya teman-teman. Tetapi apabila di file GPT-nya ada tanda bintang, artinya style partisi hard disk atau SSD kita menggunakan GPT ya teman-teman. Setelah kita tahu, command prompt kita close. Selanjutnya kita pilih partisi scheme sesuai dengan style partisi hard disk atau SSD kita ya teman-teman. Di sini saya akan memilih MBR sesuai dengan style partisi hard disk atau SSD saya.
Selanjutnya kita tinggal klik start, kemudian OK. Maka secara otomatis proses pembuatan bootable flash disk berjalan ya teman-teman. Nah, apabila sudah selesai, selanjutnya kita tinggal klik close. Selanjutnya kita cek bootable flash disk yang baru saja kita buat ya teman-teman. Caranya flash disknya kita klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, bootable flash disk sudah jadi. Selanjutnya kita eject flash disknya. Caranya ikon tirai kita klik. Kemudian ikon USB kita klik. Kemudian eject. Terlihat ya teman-teman, flash disknya sudah tereject. Sampai sini bootable flash disk sudah siap kita gunakan untuk menginstal ulang laptop atau komputer kita ya teman-teman. Selanjutnya flash disknya kita cabut saja ya teman-teman. Di tahap 4 kita rename local disk D. Caranya kita klik File Explorer. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Selanjutnya local disk D kita klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian rename. Selanjutnya beri nama data. Selanjutnya klik saja di dalam folder. Kemudian kita klik continue. Terlihat ya teman-teman, local disk D sudah terename menjadi data D. Mengapa kita rename local disk D? Untuk memudahkan kita pada saat instalasi nanti ya teman-teman. Tepatnya pada saat kita mau memformat, mendelete, dan membuat partisi baru ya. Selanjutnya kita cek partisi harddisk atau SSD kita ya teman-teman. Caranya disk PC kita klik kanan. Kemudian show more option. Kemudian manage. Selanjutnya disk management kita klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman partisi harddisk atau SSD kita. Ingat ya teman-teman, hanya partisi sistem atau partisi 1, partisi C atau partisi 2, partisi 757 MB atau partisi 3 yang nantinya akan kita format, kemudian kita delete, kemudian kita buat partisi baru ya teman-teman, agar instalasi kita benar-benar fresh seperti baru ya. Nah, untuk partisi data atau partisi 4, ini jangan sampai kita format maupun kita delete ya teman-teman. Karena kita sudah membackup datanya ke situ semua ya. Setelah kita tahu, komputer manajemen kita close, dan File Explorer juga kita close. Di tahap 5 kita install Windows 11 ke laptop atau PC. Caranya kita colokkan dulu bootable flash disk yang sudah kita buat sebelumnya. Selanjutnya kita nyalakan laptop atau komputer kita.
Selanjutnya kita tekan F2 secara kontinu sampai tampil BIOS ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat daftar masuk BIOS di sebelah kanan. Setelah tampil BIOS, kita arahkan ke tab boot ya teman-teman. Selanjutnya arahkan ke hard drive BBS priority, kemudian enter, kemudian kita enter lagi. Selanjutnya arahkan ke SanDisk, kemudian enter. Selanjutnya kita tekan escape. Selanjutnya arahkan ke boot option 1, kemudian enter. Selanjutnya arahkan ke UV, kemudian enter. Selanjutnya arahkan ke boot option 2, kemudian enter. Selanjutnya arahkan ke SanDisk, kemudian enter. Selanjutnya kita tinggal tekan F10 untuk menyimpan, kemudian enter. Apabila tampil press any key to boot from CD or DVD or USB, langsung tekan enter ya teman-teman. Jangan sampai titik-titiknya habis, maka secara otomatis booting sudah dari bootable flash disk ya teman-teman. Selanjutnya untuk tem dan currency format kita rubah menjadi Indonesia ya teman-teman, karena kita orang Indonesia. Selanjutnya kita klik next. Selanjutnya kita klik install now. Nah, bagi teman-teman yang menginstal laptop atau komputer baru dan sudah memiliki Prodake, silahkan isikan Prodake-nya ya. Selanjutnya kita klik next. Maka edisi Windows akan terpilih secara otomatis sesuai dengan edisi Prodake yang baru saja kita masukkan ya teman-teman. Tetapi bagi teman-teman yang belum memiliki Prodake, kita pilih I don't have a Prodake ya. Lalu bagaimana jika laptop atau komputer kita sebelumnya sudah terinstall Windows 11 dan sudah teraktivasi? Apabila laptop atau komputer kita sebelumnya sudah terinstall Windows 11 dan sudah teraktivasi, kita pilih I don't have a Prodake. Maka setelah selesai install ulang nanti, kita tinggal mengoneksikan dengan internet, maka secara otomatis akan aktif atau teraktivasi selama teman-teman tidak merubah edisi Windows atau mengganti motherboardnya ya. Pada laptop saya ini sebelumnya sudah terinstall Windows 11 dan juga sudah teraktivasi. Maka di sini saya akan memilih I don't have a Prodake. Nah, di sini bagi teman-teman yang menginstal laptop atau komputer baru, bisa memilih edisinya sesuai selera teman-teman ya. Tetapi bagi teman-teman yang laptop atau komputernya sebelumnya sudah terinstall Windows 11 dan sudah teraktivasi, kita pilih edisinya sesuai yang terinstall sebelumnya ya teman-teman. Pada laptop saya sebelumnya terinstall Windows 11 Pro, maka di sini saya akan memilih Windows 11 Pro juga ya. Agar nanti setelah selesai install ulang,
kita tinggal mengoneksikan dengan internet, maka secara otomatis akan aktif atau teraktivasi ya teman-teman. Selanjutnya kita klik next. Selanjutnya kita checklist I accept. Selanjutnya kita klik next. Selanjutnya kita klik custom ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, untuk partisi data atau partisi 4 ini jangan sampai kita format maupun kita delete ya. Karena kita sudah membackup datanya ke situ semua ya teman-teman. Selanjutnya untuk partisi 1, partisi 2, dan partisi 3 kita format ya teman-teman. Caranya partisi 1 kita klik, kemudian format, kemudian OK. Selanjutnya partisi 2 kita klik, kemudian format, kemudian OK. Selanjutnya partisi 3 kita klik, kemudian format, kemudian OK. Selanjutnya partisi 1, partisi 2, dan partisi 3 kita delete ya teman-teman. Mengapa kita mendelete-nya? Karena nantinya akan kita buat partisi baru ya teman-teman. Agar instalasi kita benar-benar fresh seperti baru ya. Nah, setelah jadi unallocated space seperti ini, kita buat partisi baru ya teman-teman. Caranya kita klik new, kemudian apply, kemudian OK. Nah, setelah jadi partisi, kita tinggal klik next. Tetapi di sini kita stop dulu. Lalu bagaimana jika kita menginstal pada harddisk atau SSD baru? Di sini saya jelaskan sekalian ya teman-teman. Nah, apabila pada harddisk atau SSD baru, setelah kita klik custom, kita hanya menemukan unallocated space seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita tinggal buat partisi baru. Caranya kita klik new. Selanjutnya kita bagi menjadi 2 untuk partisi C dan partisi D ya teman-teman. Nah, di sini untuk partisi C saya buat 200 GB ya teman-teman. Selanjutnya kita klik apply, kemudian OK. Nah, setelah jadi partisi, kita pindahkan ke unallocated space lagi ya teman-teman. Selanjutnya kita klik new, kemudian apply. Nah, setelah jadi partisi, kita pindahkan ke partisi 2 ya teman-teman, yang nantinya akan kita buat sistem atau local disk C ya. Selanjutnya kita tinggal klik next. Maka secara otomatis proses instalasi berjalan ya teman-teman. Selanjutnya kita close dan kita kembali ke install ulang lagi ya teman-teman. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita tinggal klik next. Maka secara otomatis proses instalasi berjalan seperti pada harddisk atau SSD baru tadi ya teman-teman. Di dalam video tutorial ini saya cepetin ya teman-teman.
Untuk proses aslinya sekitar 15-30 menit. Tergantung dari kecepatan laptop atau komputer kita ya. Sebentar lagi laptop atau komputer kita akan merestart ya teman-teman. Pada saat merestart atau layar mati, bootable flash disk kita cabut ya teman-teman. Maka secara otomatis booting sudah dari hard disk atau SSD kita ya. Nah, untuk region, apabila sudah terpilih Indonesia, kita tinggal klik yes. Selanjutnya untuk keyboard layout, apabila sudah terpilih AS atau English United Status, selanjutnya kita tinggal klik yes. Untuk second keyboard kita skip ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mengalami seperti ini, cara mengatasinya kita tekan Shift dan F10 secara bersamaan. Setelah tampil command prompt, kita ketikkan perintah ya teman-teman, yaitu task mgr, kemudian enter. Setelah tampil task manager, kita scroll ke bawah, kita cari network connection flow ya teman-teman. Selanjutnya kita klik kanan, kemudian end task. Selanjutnya kita close. Dan command prompt juga kita close. Nah, bagi teman-teman yang belum berhasil, silahkan diulangi seperti cara tadi sampai berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita beri nama laptop atau komputer kita ya teman-teman. Di sini saya beri nama Duta Jaya Computers. Untuk teman-teman bebas, silahkan diisi sesuai selera teman-teman ya. Selanjutnya kita klik next. Untuk password di sini saya kosongin ya teman-teman. Selanjutnya kita klik next. Apabila tampil choose privasi setting seperti ini, kita klik next ya teman-teman. Kemudian kita klik next lagi. Kemudian kita klik accept. Sampai sini konfigurasi selesai ya teman-teman. Kita tinggal tunggu saja sampai desktopnya tampil. Seperti yang terlihat pada video, desktop Windows 11 sudah tampil ya teman-teman. Di tahap 6 kita cek properti Windows 11 dan data. Caranya kita klik File Explorer. Kemudian TIS PC kita klik kanan. Kemudian properti. Di sini terlihat ya teman-teman. Saya menggunakan prosesor Core i5 2410M Gen 2. Belum support TPM 2.0 ya teman-teman.
Untuk RAM-nya 4 GB. Untuk tipe operating sistemnya 64 bit. Untuk edisinya Windows 11 Pro. Untuk versinya 23H2. Artinya install ulang Windows 11 tanpa TPM 2.0 berhasil ya teman-teman. Selanjutnya properti Windows kita close. Selanjutnya kita cek data kita ya teman-teman. Caranya kita klik data D. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, backup data C dan backup data FDD masih ada semua ya. Selanjutnya File Explorer kita close. Di tahap 7 kita install driver Windows 11. Caranya kita koneksikan terlebih dahulu internetnya. Kita klik connect. Selanjutnya isikan password WiFi. Selanjutnya kita klik next. Terlihat ya teman-teman, sudah terkoneksi. Selanjutnya kita klik File Explorer. Kemudian this PC kita klik kanan. Kemudian Show More Option. Kemudian Manage. Selanjutnya Device Manager kita klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, ada driver tanda seru kuning. Artinya drivernya belum terinstall ya. Untuk menginstal atau mengupdate driver, caranya driver yang belum terinstall kita klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian update driver. Kemudian search automatic. Selanjutnya search for update driver on Windows Update kita klik. Selanjutnya kita klik check for update. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Selanjutnya advance option kita klik. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Selanjutnya optional update kita klik. Selanjutnya driver update kita klik. Nah, selanjutnya di sini drivernya kita checklist semua ya teman-teman. Kecuali firmware atau BIOS apabila ada ya. Karena apabila firmware atau BIOS gagal terupdate, maka PC atau laptop akan mengalami blank screen ya teman-teman. Jadi khusus firmware atau BIOS jangan diupdate ya teman-teman. Selanjutnya kita klik download dan install. Seperti yang terlihat pada video, ada perubahan resolusi ya teman-teman. Artinya VGA-nya sudah terinstall ya. Nah, khusus kumulatif update for Windows 11,
Apabila downloadnya terlalu lama, kita close saja ya teman-teman. Tetapi apabila sudah menginstal, silahkan ditunggu sampai selesai ya. Karena di sini downloadnya terlalu lama, jadi saya close ya teman-teman. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, driver laptop saya sudah tidak ada tanda seru kuning. Artinya drivernya sudah terinstall semua ya. Selanjutnya komputer manajemen kita close. Dan file explorer juga kita close. Selanjutnya kita restart laptop atau komputer kita ya. Caranya kita klik start. Kemudian icon power kita klik. Kemudian restart. Terlihat ya teman-teman, desktop Windows 11 sudah tampil. Di tahap 8 kita install aplikasi. Caranya kita koneksikan terlebih dahulu internetnya. Kita klik connect. Terlihat ya teman-teman, sudah terkoneksi. Selanjutnya kita buka Microsoft EDGE. Caranya double klik. Selanjutnya kita ketikkan keyword di pencarian, yaitu Chrome. Kemudian enter. Selanjutnya download Google Chrome kita klik. Selanjutnya kita klik download Chrome ya teman-teman. Terlihat ya teman-teman, sudah terdownload. Selanjutnya kita klik open file. Kemudian yes. Selanjutnya Microsoft EDGE kita close ya teman-teman. Apabila sudah selesai, kita konfigurasi. Caranya kita klik don't sign in. Selanjutnya kita klik skip. Kemudian more. Kemudian go it. Selanjutnya kita maximize. Selanjutnya kita download Adobe Reader ya teman-teman. Caranya kita ketikkan keyword di pencarian, yaitu Adobe Reader. Kemudian enter. Selanjutnya download Adobe Acrobat Reader kita klik. Selanjutnya kita klik download Acrobat Reader. Terlihat ya teman-teman. Selanjutnya kita klik kanan. Kemudian open. Kemudian yes. Selanjutnya Google Chrome kita close ya teman-teman.
Nah, di sini MCAV Security juga sudah terinstall sekalian ya, teman-teman. Selanjutnya kita klik finish. Apabila tampil browser, kita close ya, teman-teman. Nah, di sini terlihat ya, teman-teman. Adobe Acrobat Reader sudah terinstall ya. Selanjutnya kita close. Selanjutnya teman-teman silahkan install sendiri aplikasi seperti Photoshop, Microsoft Office, dan aplikasi lainnya sesuai kebutuhan teman-teman ya. Di tahap 9 kita nonaktifkan Windows Update. Caranya kita ketikkan keyword di pencarian, yaitu run. Selanjutnya run kita klik. Selanjutnya kita ketikkan perintah di run ya teman-teman, yaitu gpedit.msc, kemudian OK. Selanjutnya administratif template kita klik. Selanjutnya Windows komponen kita double klik. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Selanjutnya Windows Update kita double klik. Selanjutnya legasi polisi kita double klik. Selanjutnya allow automatic update kita double klik. Selanjutnya kita pilih disable ya teman-teman. Kemudian apply. Kemudian OK. Selanjutnya turn on recommended update via automatic update kita double klik. Selanjutnya kita pilih disable ya teman-teman. Kemudian apply. Kemudian OK. Selanjutnya kita kembali. Selanjutnya manage and user experience kita double klik. Selanjutnya allow update to be download automatic kita double klik. Selanjutnya kita pilih disable, kemudian apply, kemudian OK. Selanjutnya configure automatic update kita double klik. Selanjutnya kita pilih disable, kemudian apply, kemudian OK. Selanjutnya kita kembali. Selanjutnya manage update of read from Windows Server Update Service. Kita double klik. Selanjutnya automatic update detection frequency kita double klik. Selanjutnya kita pilih disable, kemudian apply, kemudian OK. Selanjutnya kita kembali. Selanjutnya manage update of read from Windows Update kita double klik. Selanjutnya enable optional update kita double klik.
Selanjutnya kita pilih disable, kemudian apply, kemudian OK. Selanjutnya local group policy editor kita close. Sampai sini update otomatis Windows 11 sudah selesai dinonaktifkan ya teman-teman. Rekomendasi dari saya, silahkan aktifkan kembali Windows Update secara berkala untuk sekitar 3 bulan atau 4 bulan ya. Tentunya pada saat laptop atau komputer kita tidak kita gunakan ya. Setelah Windows Update diaktifkan, silahkan update secara manual ya teman-teman, agar kita mendapatkan pembaruan dari Microsoft. Tetapi setelah selesai mengupdate, silahkan nonaktifkan kembali ya. Di tahap 10 kita kembalikan flash disk seperti semula ya teman-teman. Caranya kita klik File Explorer. Selanjutnya kita colokkan flash disk yang kita buat bootable sebelumnya ya teman-teman. Selanjutnya flash disknya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian format. Selanjutnya labelnya kita rubah ya teman-teman. Di sini saya beri nama FDD. Selanjutnya kita klik Start, kemudian OK. Terlihat ya teman-teman, format completed, artinya sudah selesai. Selanjutnya kita klik OK, kemudian close. Selanjutnya kita klik File Explorer kembali. Kemudian data D kita klik. Selanjutnya folder backup data FDD kita double klik. Selanjutnya kita tekan Ctrl A pada keyboard. Kemudian kita klik kanan. Kemudian copy. Selanjutnya flash disknya kita klik. Kemudian kita klik kanan, kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Selanjutnya kita klik data D lagi. Bagi teman-teman yang tidak ingin ada duplikat data di laptop atau komputernya, untuk folder backup data FDD ini bisa dihapus ya teman-teman. Caranya foldernya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian delete. Nah, untuk folder backup data C ini boleh dikembalikan, boleh tidak ya teman-teman. Saran saya biarkan di partisi D saja ya teman-teman. Jadi apabila suatu saat Windows kita mengalami error dan mengharuskan kita untuk menginstal ulang, kita tidak perlu membackup lagi datanya ya teman-teman. Tetapi bagi teman-teman yang tetap ingin dikembalikan ke local disk C, untuk caranya foldernya kita double klik.
Selanjutnya kita tekan Ctrl A pada keyboard. Kemudian kita klik kanan. Kemudian copy. Selanjutnya local disk C kita klik. Kemudian user kita double klik. Kemudian nama user kita double klik. Selanjutnya tinggal paste di sini ya teman-teman. Di sini saya hanya memberitahu caranya saja ya teman-teman. Karena data saya tidak saya kembalikan ke local disk C. Selanjutnya file explorer kita close. Sekian ya teman-teman cara install Windows 11 pada laptop atau komputer tanpa TPM 2.0 ya. Semoga bermanfaat. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.